di sebuah desa di wilayah Sumatera. Hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Aku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak napas biasa saja. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkanlah minum untuk ibu. Napas ibu sangat sesak. Baik ibu. Ini bu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak ibu jangan tinggalkan Toba di sini sendiri. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik. Ibu Toba pun meninggal dunia. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Ya Tuhan, semoga hari ini mendapatkan ikan yang lumayan besar. Terima kasih Tuhan, Kau memberikanku ikan yang besar. Ikan ini juga indah sekali, sisirnya berwarna merah. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Duh, di manakah ikan cantik Nanur Pawon itu? Apakah dia dimakan kucing? Kau jangan memakanku. Aku bersedia menemanimu, asal aku tidak kau makan. Siapa yang berbicara itu? Jangan takut, Pak. Aku juga sama manusia sepertimu. Aku berutang budi kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan sang dewata. Apakah kau ingin menjadi istriku? Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Aku sudah tak sabar ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku, yaitu asal-usulku yang berasal dari ikan. Masyarakat itu tahu, pasti akan terjadi bencana yang besar melanda desa ini. Baiklah, percayakan itu padaku. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Nang tahu tidak, tadi ku tengok si Toba membawa seorang cewek, barunya mantap. Oh, paling cewek itu dihina-hina daripada kau kan tahu sebagai ibu tahu sudah. Oh iya, pintar kali kau.
putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Pak Toba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Dia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Mana makan siang untukku? Tadi sudah kesiapan di atas meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah kuhabiskan, Bu. Kan saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Sekarang pun aku masih lapar. Ya sudahlah, aku pergi bermain dulu. Ah, ibu ini selalu saja membacakan dia. Aku ini lapar, Bu. Sabar ya, Pak. Ingatlah, dia kan anak buah hati kita satu-satunya. Jangan karena hal sepele membuatmu marah. Ya sudahlah, buatkan aku makanan saja, Bu. Perutku sudah mulai lapar. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya. Namun, kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, bantu ibu, Nak. Apa, Bu? Aku sedang asik bermain nih. Bawakan bekal ini untuk bapakmu di sawah. Kasihan dia sudah menunggu. Ah, ibu sajalah yang pergi. Ibu sedang masak, Samosir. Cepatlah, nanti bapakmu marah. Ah, ibu ini mengganggu saja. Sini. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat untuk mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuat lelah. Lebih baik ku makan saja bekal bapak ini. tanpa sadar, bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu, dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Enak kali kalau makan masakan istriku. Samosir, kau kemanakan semua masakan ibu kau ini? Sudah Samosir habiskanlah, Bapak. Ketika sedang mengantarkan makanan, Bapak aku memakannya. Karena perjalanan ke sawah sangat melelahkan. Dasar kau anak ikan, ragu sekali kau. Samosir menangis, lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Bu, apakah benar aku ini anak seorang ikan? Siapa yang berkata seperti itu, Nak? Jawab ibu, Nak. Bapak yang berkata itu padaku, Bu. Bapak bilang aku ini anak ikan. Makannya aku rasa sedih. Karena itu, Bu, Bapak berbohong kah? Iya, Samosir. Bapakmu itu benar. Ibu adalah seekor ikan. Ibu dulu adalah seekor ikan. Sebelum menikah bersama bapakmu. Sebaiknya kamu tidak memperdulikan perkataan bapakmu itu. Sekarang kamu memanjat gunung yang ada tidak jauh dari rumah kita. Lihat pohon tertinggi di bukit itu. Baik, Ibu. Tiba-tiba, ada suara yang muncul dari langit. Hahaha, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kau tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini.
Kau harus kembali ke tempat asalmu, ke sungai menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang sangat dahsyat menimpa desa kita. Iya benar, sepertinya desa kita akan tenggelam. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih. Ayo. Tapi sebenarnya sudah terlambat, sungai di desa kita sudah meluap dikarenakan hujan deras ini. Akhir cerita, setibanya Putri di pinggir sungai, mendadak langit menggelap, kilat menyambar, disertai bunyi buruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan yang besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba, dan pulau kecil yang ada di tengah-tengah